Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pertemuan ini, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama, mohon pada Allah, supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat, supaya kita dijauhkan dari bahaya. Oleh karena itu, pada Pak Ahmad Sakban, Mas Ahmad Sakban, dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa agar diberi kemudahan serta kepemahaman saat pembelajaran. Amin. Berdoa mulai. Mari kita awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Sakban. Baiklah anak-anak, selanjutnya perlu saya melihat kehadiran kalian semuanya. Oleh karena itu saya mohon, saya harap untuk menuliskan nama-namanya masing-masing sebagai tanda kehadiran di kolom chat. Silahkan. Ayo ditulis di kolom chat. Ya Pak Mas Ahmad, Mas Tabiin sudah mengirim, Mas Sakban, dan seterusnya. Terima kasih pada semuanya. Nanti secara keseluruhan akan saya hitung siapa yang tidak masuk. Jadi yang tidak menggunakan chat, tidak menuliskan namanya itu nanti bisa dianggap tidak masuk ya. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela yang berupa tamak. Dalam hal ini kita akan membahas dan mempelajari tentang akidah tercela, akhlak tercela, yang dalam hal ini kita membahas subtemanya adalah tentang tamak. Karena itu selanjutnya silahkan kalian cermati dan juga amati. Ini ada sebuah cerita, silahkan dibaca. Saya kasih waktu 10 menit. Waktu 10 menit sudah berlalu, terima kasih. Saya kira sudah bisa diterima. Kemudian juga diamati, diperhatikan gambar berikut ini. Ada dua gambar di sini. Ya Pak. Gambar SpongeBob, apa ini namanya? Yang penuh dengan uang dan juga ada gedung mewah yang pengen digenggam seseorang. Nah, setelah kalian mengamati dan mencermati gambar tersebut, tentunya ada pertanyaan-pertanyaan di benak anak-anak semuanya. Nah, silahkan ditulis pertanyaan-pertanyaan itu di kolom chat. Ayo, siap. Apa Pak? Satu boleh, dua boleh. Silahkan ditulis di kolom chat tentang pertanyaan-pertanyaan. Pak. Setelah kalian mengamati gambar dan cerita tersebut di atas. Oke, terima kasih. Ya, Nah, Pak. Baiklah, itu ada beberapa pertanyaan. Saya melihatnya, pertanyaan apa itu tamak? Apa itu bagaimana orang tidak boleh tamak dan seterusnya. Banyak sekali pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan itu, selanjutnya kita mempelajari tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Barangkali pelajaran ini nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan itu. Oke, baik. Anak-anak, yang pertama adalah tentang pengertian tamak. Secara bahasa, tamak itu berarti rakus atau serakah. Kemudian menurut istilah, tamak adalah tidak adanya puas dalam memiliki suatu
urusan keduniawian. Atau bisa disebut juga terlalu bernafsu dalam masalah keduniaan. Ini adalah definisi dari tamak. Kemudian selanjutnya, tadi ada yang tanya mengapa tamak itu dilarang dalam agama. Ini adalah dasar hukum atau dalil tentang larangan sifat tamak. Baik, Bapak baca dulu, nanti diikuti bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatu wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzakhzihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Silakan bersama-sama dibaca. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Tajidanhum ahrasan nasi ala hayati wa min ladzina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanati wa ma huwa bimuzakhihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Sudah, Pak. Pinter. Semuanya bisa dibaca ya. Fasih-fasih lagi. Baik, jadi itu adalah dasar hukum mengapa kita dilarang tamak. Nah, di situ disebutkan bahwa tamak itu adalah perbuatan dari orang-orang Yahudi, bukan dari perbuatan orang-orang Islam. Kalau kita berlaku tamak, berarti kita bagian dari orang Yahudi. Anak-anak sekalian, selanjutnya tentang bentuk-bentuk tamak. Nah, di sini ada beberapa bentuk tamak. Ketika bentuk-bentuk tamak ini, yang pertama ada tidak pernah merasa puas dengan kekayaan, kemudian selalu menghitung untung rugi, hidupnya terbelenggu, tidak mau mengeluarkan uang, kemudian tidak berpikir bahwa hartanya itu adalah sebagian milik fakir miskin. Nah, ini dapat kalian cermati, dapat kalian dapat kalian cermati, ini dihubungkan dengan keadaan kalian. Artinya, tamak ini adalah secara umum bagi orang-orang secara umum. Nah, kalau dihubungkan dengan sekarang status kalian adalah masih pelajar, apalagi kemudian hampir semua dari kalian ini berada di pondok pesantren, tentunya dipersempit pengertian dan bentuk-bentuk tamak ini. Jadi bentuk tamak menurut kalian yang ada di sekitar kalian, berarti ketika itu ada teman kalian kedatangan bapak atau ibunya, ini kemudian jangan kemudian berebut yang banyak dapat banyak, yang sudah dapat minta lagi. Itu termasuk salah satu bentuk tamak yang untuk kalian. Jadi yang di sini adalah bentuk-bentuk tamak secara umum. Kemudian yang selanjutnya tentang dampak negatif tamak. Jadi dampak negatif tamak itu bisa merugikan semua pihak. Rugi pada orang yang tamak juga bisa merugikan pada orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Itu dampak negatif tamak. Makanya jangan sampai kita tamak, supaya kita sendiri tidak merasa rugi. Kemudian cara menghindari tamak di sini. Harus yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Kalian dapat rezeki dari Allah melalui orang tua, dikirim ke kalian di pondok, itu adalah rezeki dari Allah untuk kalian. Kemudian hidupnya sederhana, jangan bermewah-mewahan. Kemudian memisahkan diri untuk qanaah, yang diterima dari bapak ibu, kiriman itu apa?
sudah, jangan minta berlebihan untuk keperluan yang bukan-bukan. Kemudian melihat teman-teman kalian di pondok itu kan ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Lihat saja pada yang tidak mampu sehingga kalian bisa menghindari dari tingkat pertama. Kemudian ingat pada Allah, kemudian juga ingat akan kesederhanaan Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah sangat sederhana sekali. Jadi itu adalah cara menghindari tamak. Selanjutnya nanti kita diskusi. Sudah di grup WA pembagian kelompok sudah saya bagi menjadi 4 kelompok karena kalian semuanya di pesantren satu pesantren sehingga mudah untuk berdiskusi. Hasilnya segera disampaikan di sini. Namun sebelum diskusi, silakan kalian amati terlebih dahulu video berikut ini. Ya. Sudah selesai, Pak. Belum, videonya belum ya. Sudah, Pak. Bisa dilihat videonya? Pak. Tinggal lagi 6. Hah, tinggal 3 je. Memang tak nak kencang. Saya nak donat lubang merah tu. Jangan potong barisan. Semua orang kena beratur. Tak boleh jadi ni. Bagi saya semua donat lubang merah yang macan. Nah, Dek. Oke, itu tadi videonya. Alah, mana boleh. Ada kurang itu. Kemudian Kurang sudah beli dah. Videonya masih berputar, Pak. Aku bilang. Orang sama dan rugi. Lain kali beratur je lah. Ingat tau kawan-kawan kita. baik. Jadi itu adalah video tadi, ada 2 video. Kemudian yang kelompoknya tadi sudah saya bagi di grup WA. Kemudian selanjutnya perintahnya adalah berikut ini. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, coba kalian deskripsikan atau buat tulisan-tulisan narasi terkait dengan video tersebut. Tentunya hal ini dengan yang berhubungan dengan pelajaran kita, yaitu tamak. Silahkan ditulis di kolom chat masing-masing regu, kemudian nanti perwakilan dari kelompok itu mempresentasikan dan yang lain menanggapi. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Baik, waktu 10 menit sudah berlalu. Oleh karena itu, saya harap Mas Ahmad, kelompoknya Mas Ahmad, untuk mempresentasikan. Silakan Mas Ahmad, Mas Ahmad Sakban. Pak, Ya. yang saya pelajari dari video tadi yaitu adalah ada seorang anak yang berusaha untuk merebut antrian saat berada di kantin, Pak, agar bisa membeli donat. Oh, terima kasih, bagus sekali. Itu jawaban dari kelompok kalian ya.
Barangkali ada tanggapan sebelum kita lanjut ke kelompok berikutnya. Mungkin kelompoknya Mas Sofyan. Kelompok saya ya Pak ya. Iya, silakan ditanggapi dari kelompok tadi. Ya, jadi dari kelompok pertama tadi memang betul kita seharusnya di dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh yang namanya curi antrian, Pak. Maksudnya tidak mau antri gitu. Nah, itu kan termasuk salah satu sikap yang tidak terpuji. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Baik, anak-anak. Karena semua sudah mempresentasikan dan memberi tanggapan terhadap kelompok yang lain, untuk selanjutnya yaitu evaluasi. Ya, evaluasi ini silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Ini nanti saya share silakan, sudah muncul di grup chat? Sudah, Pak. Oke, itu ada Google Form, silakan dikerjakan berikut dengan apa soal-soal yang ada di dalamnya. Saya beri waktu karena soalnya cuma sedikit, saya beri waktu 10 menit. Sudah selesai, Pak. Oke, ya ini sudah banyak yang masuk di skripsi saya. Oke, terima kasih semuanya anak-anak. Baiklah anak-anak semuanya. Demikian tadi adalah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Sebelum saya akhiri, tadi sudah kita banyak pelajari tentang pengertian tamak. Kemudian ada dampak negatif tamak, kemudian cara menghindari tamak, juga tidak lupa tentang dalil atau sumber hukum larangan tamak. Nah, dalil atau sumber hukum larangan tamak selain yang dibaca tadi, yang kalian baca tadi, itu sebetulnya di surat Juz Amma itu ada surat namanya apa? At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Itu masih hafal kan? Hafalan kelas 7, jadi masih hafal. Jadi di surat At-Takatsur itu. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya juga perlu saya sampaikan bahwa tamak itu terdiri dari bahasa Arab, hurufnya to, mim, dan ain. Di mana ketiga-tiganya itu adalah bolong atau kosong. Jadi tamak itu bisa diartikan sesuai dengan tadi to, mim, ain itu bolong. Dia selalu merasa, orang tamak itu selalu merasa kekurangan karena terus-menerus dalam keadaan bolong. Kemudian selanjutnya orang tamak itu bisa diibaratkan dengan orang yang meminum air laut. Apa meminum air laut? Bisa ada yang bisa menjelaskan? Ayo, nanti yang bisa menjelaskan saya kasih pulpen. Saya, Pak. Ya, monggo masukkan, silakan. Jadi kaitannya dengan seperti meminum air laut itu ibaratnya kita tidak boleh tamak, Pak, karena yang namanya air laut itu kan banyak ya, Pak ya. Jadi ibaratnya tidak habis-habis begitu. Itu, Pak. Oh, terima kasih. Bagus sekali penjelasan dari Mas Solha. Mungkin Mas Agus juga bisa menjelaskan lagi. Soalnya diulangi, Pak, soalnya. Oh, tadi ngapain? Kelihatannya nih, Mak. Kenapa ya? Nggak diganggu. Diganggu Mas Ahmad. Oh, Ya, Pak. Dijawil-jawil, Pak. Tadi Mas, jadi orang tamak itu kan diibaratkan
bagaikan orang yang meminum air laut. Apa penjelasannya? Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Surma. Air laut diminum ya nggak bisa habis, Pak. Berarti minta terus, nggak pernah ada berhentinya. Begitu, Iya. Pak. Saya gini, Pak. Ya, silakan Mas. Saya minum terus karena asin terus nggak bisa nganu tuh, semakin haus itu, Pak. Terima kasih. Jadi semuanya jawabannya bagus. Namun yang paling bagus itu konsep yang diberikan oleh Mas Dwi. Jadi kalau kita minum air laut, maka hal itu tidak akan mengurangi rasa haus kita. Justru malah sebaliknya, kita akan merasakan kehausan. Oleh karena itu, orang yang tamak itu ketika dia diberi uang banyak, masih tetap merasa kurang. Jadi itu adalah tentang tamak. Baiklah anak-anak semuanya, itu adalah kesempatan kita, pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi sudah kita laksanakan diskusi, kemudian sudah kita melakukan evaluasi, kemudian juga sudah kita melakukan tentang atau biasa itu disebut closing apa namanya Mas Dwi biasanya? Closing apa itu? Statement apa itu? Iya, closing statement. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tamak. Dan akhir kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jazili. Sami-sami. Oke, Pak Muhammad Jazili bagus ya. Coba saya ingin melihat bagaimana saudara menyadari akan semua proses yang saudara lakukan tadi ini. Coba tunjukkan unsur PPL-nya. Kurang kedengaran, Pak. Tunjukkan unsur PPL-nya, problem based learning-nya. Terima kasih. Jadi saya tadi menyampaikan tentang beberapa hal. Jadi kemudian kita gabung dengan diskusi. Diskusi itu adalah untuk memecahkan masalah, sehingga diskusi itu yang sebelumnya kita tampilkan dengan video ini akan menjadikan pemecahan masalah bagi anak-anak. Oke, kalau tema tamak kemudian dijadikan bahan diskusi, kira-kira yang diharapkan kontribusi dari peserta didik itu apa? Iya Pak. Kalau tamak itu dijadikan materi diskusi, bahan diskusi. Apa yang diharapkan oleh sang guru terhadap peserta didik dari materi tamak itu tadi ini? Nah, tentunya yang pertama yang jelas tentang apa itu tamak. Kemudian bagaimana anak ini supaya tidak berlaku tamak dalam kehidupannya, sebagaimana tadi saya sampaikan di lingkungan pesantren. Itu maksudnya, Pak. Nah, dalam kaidah diskusi ya, salah satu poin penting ya, diskusi itu bisa dilakukan jika diharapkan peserta mempunyai jawaban yang berbeda-beda.
terhadap satu masalah ini. Jadi jawabannya tidak tunggal, tetapi ada berbagai macam perspektif yang sesuai dengan gaya atau ciri berpikir peserta didik ini. Misalnya kalau tamak itu ya diungkapkan dengan mengapa tamak itu termasuk akhlak tercela. Mungkin jawabannya kan bermacam-macam ya. Tapi kalau apa itu pengertian tamak? Jawabannya tunggal. Ya, jawabannya tunggal. Sehingga kalau yang jawabannya tunggal itu tidak dikendaki dalam pembelajaran menggunakan metode diskusi, hanya metode diskusi kurang tepat. Tapi kalau mengendaki jawaban yang bervariasi, nah itu cocok sekali ya. Iya. Nah, bisa bayangkan ya? Iya. Oke. Berikutnya Pak Muhammad Syadzili. Tunjukkan ya Pak bagian yang menunjukkan bahwa saudara sudah menggunakan pendekatan TPACK. Untuk TPACK itu pada dasarnya kan penggunaan pembelajaran yang menggunakan selain apa namanya pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari, ini ditambah atau kita lakukan ada pedagogika, konten, kemudian juga yang lainnya ditambah dengan teknologi. Dalam hal teknologi ini kan berbagai cara bisa kita lakukan. Bahkan tatap muka pun bisa kita lakukan, yaitu teknologinya dengan PowerPoint yang disodorkan ditampilkan dengan LCD proyektor. Kemudian yang saya lakukan tadi itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah menggunakan Zoom, ini termasuk bagian dari teknologi. Kemudian juga dalam hal pembelajarannya itu tadi saya menampilkan tentang Google Form. Itu salah satu bagian dari teknologi. Itu jawaban saya, Pak. Oke, baik. Kalau kaitannya dengan menumbuhkan karakter, ya, bagaimana yang menunjukkan pembelajaran saudara adalah bertujuan untuk menumbuhkan karakter peserta didik ini? Gini Pak, ini kan pelajaran ini merupakan pelajaran yang tentunya harus dilakukan pembiasaan. Jadi pembiasaan untuk menghindari sifat tercela, yaitu yang dalam hal ini adalah tamak. Nah, untuk menumbuhkan karakter itu ya dengan cara membiasakan supaya anak-anak ini tidak melakukan hal-hal yang menjadi indikator dia akan melakukan sifat-sifat tamak. Jadi dengan demikian dia karena pembiasaan ini akan menumbuhkan karakter pada peserta didik itu. Oke, kalau karakter tamak sebagai akhlak tercela ya yang harus dijauhi, cara mendorong peserta didik supaya mereka menjauhi sifat tamak itu apa yang harus diketahui oleh peserta didik ini? Yang harus diketahui dan juga mungkin dilakukan ini adalah seperti tadi. Jadi ada beberapa yang dapat dilakukan untuk menghindari tamak itu. Termasuk diantaranya adalah melihat orang yang berada secara ekonomi berada di bawahnya gitulah, dan juga melihat tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah yang hidup dalam kesederhanaan. Syadzili, ingat nggak kalau dalam Al-Quran ada kisah
orang yang kena penyakit tamak itu? Korun, Pak. Ah, korun. Yang lain siapa lagi? Yang lain siapa? Yang paling terkenal itu korun, Pak. Nah, yang terkenal korun, tapi justru yang paling halus itu adalah Adam. Adam, ya. Adam ketika sudah diketahuan bahwa dia sebagai orang yang paling layak untuk memimpin, ya, sesuai dengan janji Allah bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi, kemudian dikomentari banyak oleh para malaikat, ya. Apakah engkau hanya akan menciptakan makhluk yang hanya membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Kata Allah, oh, tidak seperti yang saudara bayangkan. Saya tahu, kalian tidak tahu. Nah, begitu kata Allah ini. Nah, lalu Allah ajari Adam nama-nama seluruhnya. Nah, setelah itu dipanggillah para malaikat. Kemudian malaikat diminta, ya, untuk menyebutkan, coba sebutkan nama-nama itu. Ternyata malaikat tidak bisa. Nah, yang setelah itu yang diminta Adam suruh menunjukkan, coba kalian jelaskan kepada para malaikat ini. Nah, setelah dijelaskan, begitu mengagumkan, ya, mungkin dalam bahasa sekarang, wah, pengetahuannya luar biasa, ya, skillnya luar biasa ini, kapabilitasnya luar biasa ini. Nah, sehingga layak lalu diakui oleh para malaikat, ya, Maha suci engkau ya Allah, tiada ilmu pada kami kecuali yang engkau ajarkan kepada kami. Alias Adam lebih hebat daripada para malaikat. Nah, karena sudah nyata bahwa Adam lebih bagus, maka kata Allah kepada Adam dan Hawa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Begitu komentar Allah kepada malaikat, kepada Adam dan istrinya. Tinggallah engkau di surga. Nah, mungkin dalam bahasa kita, silakan engkau menjabat sebagai khalifah dan nikmatilah, ya, sepuasmu. Nah, engkau berdua dengan istrimu itu. Ya, meskipun yang menjabat hanya suaminya, ya, tapi disuruh menikmati keduanya ini, ya. Keduanya istri dan suami ini disuruh menikmati nikmatnya surga ini. Tapi lalu ada satu peringatan. Jangan kau dekati pohon ini. Itu yang menyebabkan engkau akan termasuk orang-orang yang zalim ini. Itu dong. Si Adam sangat paham ini. Tapi begitu, ya, dia bilang ya, ya. Nah, lalu muncullah makhluk baru. Ya, makhluk baru. Dalam sejarahnya, lalu Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, mereka pun sujud, lalu kecuali iblis. Nah, iblis itu dalam ayat itu enggak pernah disuruh untuk sujud. Yang disuruh sujud adalah para malaikat. Tapi kok tiba-tiba fasajadu illa iblis. Maka sujudlah semua kecuali iblis ini. Iblis ini duduk perkaranya seperti apa? Tidak disuruh sujud kok lalu tiba-tiba muncul dia tidak mau sujud. Memang nggak pernah disuruh sujud kok. Ya, tidak pernah disuruh sujud kok. Nah, tapi lalu apa? Berikutnya, ya, dia mewujud dalam bentuk setan. Fa'azallahuma syaitan. Lalu dia menggoda keduanya dari surga itu. Lalu kata setan kepada Adam, hai Adam dan Hawa, engkau tentu sangat suka tinggal di surga. Nyaman bukan? Nikmat bukan? Ya. Engkau ingin abadi enggak di surga ini? Nah, begitu, ya.
Ingin abadi enggak? Nah, kalau ingin abadi, nasihat setan, silakan kau makan pohon huldi. Itu syajaratul khuldi. Jadi dia memperkenalkan istilah syajaratul khuldi ini. Dia mengatakan kepada Adam, hai Adam, yang dilarang kan makan pohon. Kalau makan pohon khuldi nggak dilarang. Nah, inilah awal mula munculnya tamak itu di situ. Karena dia ingin bertahan di surga, ya tahu? Dia ingin bertahan di surga, maka tentu dia sangat suka kalau ada yang bisa ada sebab yang bisa mendorong diri untuk bertahan di surga ini. Nah, sebab itu diusulkan oleh setan, yaitu makan pohon huldi. Dan tegas, setan pintar menggoda. Yang dilarang oleh Allah itu bukan pohon huldi, tapi makan pohon. Malah takrobah hadhihi syajarata itu loh. Jangan kau dekati pohon ini. Bukan pohon huldi, bukan. Kalau kau makan pohon huldi, kamu akan kekal. Di situ. Ternyata dia tergoda ini. Ini ada satu pelajaran ya, bahwa tamak itu mudah sekali menjerumuskan seseorang dalam kesengsaraan itu. Itu asal mula ya, asal mula. Terima kasih Pak, ini baru baru ketemu saya tadi. Ya. Artinya selama ini tidak menyampaikan ke situ. Ya. Terima kasih. Oke, saya kira itu ya. Tapi saya sudah bisa menangkap bagian-bagian yang mengaktifkan ya peserta didik, sehingga tadi prosesnya dari awal sampai akhir ya peserta didik aktif ya. Tolong diteruskan. Ya, terima kasih Pak. Pesan saya, jangan lupa mempelajari kandungan Al-Quran untuk selalu diutamakan ya, melebihi yang lain ini. Insya Allah setiap habis maghrib Pak, kalau nggak ada acara yang lain. Ya, saya kira itu cukup ya. Selamat berjuang ya untuk menyebarluaskan Islam ya. Nah, Islam yang rahmatan yang alamin, Islam yang bersumber dari wahyu. Ya, tampak jelas kebaikannya ini. Masih